Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan belajar tentang strategi promosi usaha. Bersama Pak Kadek Agus Sapriawan Putra, inilah pembelajaran prakarya kelas 11 SMA subbidang pengolahan. Standar kompetensi pengetahuan dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisa strategi promosi produk usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk standar kompetensi keterampilannya, melakukan promosi produk usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk pembelajaran sikap yang diharapkan muncul dalam pembelajaran kali ini adalah siswa menunjukkan perkembangan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan jujur. Serta tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis strategi promosi dan melakukan promosi produk usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, apa itu strategi promosi? Strategi promosi adalah langkah yang harus diperhitungkan dalam rangkaian aktivitas manajemen pemasaran. Jadi di sini ada langkah-langkah yang harus diperhitungkan dalam melakukan manajemen aktivitas pemasaran. Nah, langkah-langkah itu apa? Nah, langkah-langkah itu adalah kegiatan promosi, yaitu langkah di bidang pemasaran berupa interaksi atau adanya komunikasi yang dijalankan perusahaan atau dalam hal ini produsen dengan konsumennya atau dengan pelanggannya. Interaksi yang dibentuk pada strategi promosi ini berupa pemberian informasi, mengajak, dan memberikan pengaruh mengenai suatu produk. Oke, kata kunci dari kegiatan promosi usaha ini adalah adanya interaksi atau komunikasi antara produsen dengan konsumennya. Dan fungsi dari strategi promosi ini adalah komunikasi, merupakan tujuan dari fungsi daripada aktivitas promosi pada penjualan. Baik, dalam strategi promosi ini ada langkah yang harus diambil untuk melakukan pemasaran. Langkah itu apa? Langkah itu adalah adanya kegiatan promosi. Kegiatan promosi ini menitik beratkan pada bidang komunikasi. Komunikasi untuk mempengaruhi atau mengajak pelanggan atau konsumen untuk mengenal dan menggunakan produk yang dihasilkan oleh produsen. Dalam hal ini adalah mengajak konsumen untuk membeli produk makanan internasional yang dipasarkan. Nah, terkait dengan klasifikasi strategi promosi penjualan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah customer promotion, kemudian ada trade promotion, sales promotion, dan business promotion. Nah, customer promotion itu adalah promosi yang bermaksud untuk membujuk konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk baik barang ataupun jasa. Jadi di sini kata kuncinya adalah membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian ada trade promotion, strategi promosi yang menitik beratkan pada distributor. Jadi distributornya yang akan mengantarkan produk makanan kita ke konsumen, ke pelanggan. Yang ketiga adalah sales force promotion. Jadi langkah promosi yang bertujuan untuk memberikan motivasi pada armada penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Armada penjualan itu maksudnya adalah sales marketingnya. Dan yang terakhir adalah business promotion. Business promotion ini adalah promo penjualan untuk mendapatkan pelanggan baru, menjaga interaksi komunikasi dengan pelanggan, mensosialisasikan produk baru, serta melakukan penjualan yang lebih banyak pada pelanggan tetap. Nah, dari keempat
klasifikasi strategi promosi penjualan ini, kita akan menitik beratkan pembahasan pada customer promotion, yaitu promosi yang bermaksud untuk membujuk konsumen dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk, baik produk barang maupun jasa. Dan dalam pokok pembahasan kita kali ini adalah pembelian terhadap produk makanan internasional yang dibuat dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, tujuan promosi, di sini ada 10 tujuan promosi. Yang pertama adalah tentu saja meningkatkan volume produksi dan penjualan. Kemudian menarik pembeli yang potensial. Tergantung dari segmentasi atau sasaran pada produk siapa ya, untuk siapa produk ini akan dijual. Kemudian menambah repeat order, jadi pelanggan yang sudah membeli itu diharapkan membeli kembali, menambah kembali pembeliannya, sehingga dapat menimbulkan loyalitas pelanggan. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh produsen dari masakan yang disajikan itu akan dibeli oleh pelanggan-pelanggan yang loyal. Asal sudah buatan si A atau warung A misalkan, pelanggan pasti beli, dan itu dijamin enak. Itu dari tujuan promosi. Kemudian menambah utilitas atau kegunaan. Jadi menambah kegunaan dari barang-barang atau produk-produk yang dihasilkan. Produk makanan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai makanan saja, tapi di sini ada nilai tambah. Misalkan dia menjadi sebuah gengsi, berarti sudah tempat makan di tempat A, ataupun menjadi memberikan nilai tambah dari kandungan gizi yang dimiliki dari suatu produk ini. Nah, yang ke-6 yaitu meningkatkan daya tarik. Jadi dengan adanya promosi, masyarakat atau orang-orang itu akan lebih tertarik untuk melakukan pembelian di tempat kita, sehingga terbentuk kesadarannya. Setelah daya tariknya meningkat, berarti dia sadar bahwa saya penting loh belanja di sini. Ini untuk kehidupan sosial saya, ini untuk kebutuhan jasmani saya, dan untuk tujuan yang lainnya juga. Nah, tujuan yang ke-8 adalah sebagai pelengkap dan pengalihan terhadap harga. Misalkan dari promosi harga, kita akan menjual suatu produk olahan makanan internasional, misalkan kita jual dengan harga 20.000. Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa nilai dari 20.000 itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi kita membuat nilai 20.000 itu menjadi murah. Caranya dengan menerapkan harga coret atau harga diskon. Produk tetap kita jual dengan harga 20.000 sesuai dengan perhitungan BEP, perhitungan harga pokok, dan perhitungan dalam analisis kegiatan usaha. Tapi kita jual misalkan 40.000, harga coret, diskon 50%. Berarti kan tetap saja dia jualnya 20.000. Jadi orang berpikir, wah kalau membeli 40.000 berarti ini agak mahal, tapi kalau udah dikasih 20.000, oh ini dari 40.000 turun harga menjadi 20.000, ini pasti harga yang murah. Nah, sehingga pembeli akan lebih tertarik untuk membeli dengan adanya promosi seperti itu, daripada langsung menentukan harga 20.000, karena sebagian dari masyarakat kita berpikir bahwa 20.000 itu adalah angka yang mahal atau angka yang tinggi. Nah, tujuan promosi yang ke-9 adalah memperoleh support dari distributor. Jadi distributornya juga semangat dan sama-sama memberikan semangat untuk melakukan promosi sehingga target penjualan dapat tercapai.
Dan yang terakhir adalah adanya pengelompokan pelanggan. Nah, dari segmentasi pasar yang akan kita sasar, di sana dengan sendirinya kita telah mengelompokkan kembali dari segmen-segmen itu. Misalkan segmen pelajar dan mahasiswa. Jadi pelajar dan mahasiswa disegmentasi lagi, dikelompokkan lagi menjadi pelajar laki-laki atau pelajar perempuan. Kita tergantung dari produk yang dijual. Ya, demikian terkait dengan tujuan promosi. Jadi, tujuan promosi utamanya adalah meningkatkan volume produksi dan penjualan. Sekali lagi, tujuan promosi utamanya adalah meningkatkan volume produksi dan penjualan. Nah, pemasaran usaha. Nah, pemasaran usaha ini dilakukan melalui multi-channel marketing. Yang paling umum dilakukan, jadi semasa sebelum pandemi dan di masa pandemi sekarang ini adalah pemasaran secara langsung. Jadi ada tokonya langsung atau restorannya langsung. Nah, di dalam restoran ini produsen juga bisa menyiapkan katalog harga, brosur, apa-apa saja yang dijual, harganya berapa, yang bisa tersedia atau available di dalam tempat pemasaran langsung di dalam restorannya atau tokonya, atau bisa juga ini disebar ke berbagai media. Nah, cara berikutnya adalah dengan menggunakan website. Ini dengan jejaring memanfaatkan jaringan teknologi, kita menggunakan website, kemudian ada iklan yang berbayar, kemudian kita mengirimkan langsung ke rumah-rumah melalui pengiriman langsung ya, direct mail, kemudian ada melalui elektronik, mail atau pesan elektronik. Dan yang paling umum yang kita jumpai dalam pemasaran usaha adalah pemasaran melalui media televisi atau radio. Nah, dan saat ini berkembang di masa pandemi ini adalah pemasaran usaha melalui sosial media. Ada Facebook, ada YouTube-nya, ada Instagram, WhatsApp, atau sosial media yang lain. Nah, dari beberapa channel marketing ini, mana yang terbaik? Kita tidak bisa mengatakan bahwa pemasaran secara langsung ini adalah yang terbaik. Atau di masa pandemi ini, karena kita nggak bisa keluar rumah, kita mengatakan ini yang terbaik. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi, di sini kita menggunakan multi-channel marketing. Jadi, tidak hanya pemasaran langsung di tokonya atau di restorannya, bisa juga menggunakan sosial medianya. Atau tidak hanya di sosial medianya, kita memerlukan apa yang disebut dengan media elektronik pada umumnya adalah radio, televisi, bisa juga menggunakan internet, iklan berbayar, ataupun menggunakan katalog. Nah, ini tergantung dari apa yang akan kita promosikan, siapa sasaran kita, dan bagaimana akan kita lakukan. Dan tentu saja semua itu bermuara pada berapa budgeting atau anggaran yang kita alokasikan dalam pemasaran usaha. Nah, Pak tegaskan lagi bahwa dalam pemasaran usaha ini harus menggunakan multi-channel marketing. Channel apa yang digunakan tergantung dari siapa sasaran promosinya, apa yang dipromosikan, dan berapa anggarannya. Kemudian kegiatan atau strategi promosi. Dari yang tadi kita bahas, tadi kita menekankan pada ada 4 kegiatan strategi promosi, yaitu melalui kegiatan advertising atau periklanan,
direct selling atau penjualan langsung, penjualan dengan tatap muka, kemudian dengan publikasi, dan sales promotion atau promosi penjualan. Yang pertama, advertising atau periklanan. Nah, adalah bentuk promo yang secara tidak langsung melalui bermacam-macam media yang digunakan dengan maksud untuk mengajak konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Yang kedua ada direct selling, penjualan dengan tatap muka. Promosi penjualan dilakukan secara langsung dengan tatap muka, bertemu antara penjual dan pembeli. Langkah ini ditujukan untuk mengenalkan produk tertentu kepada konsumen. Selain direct selling juga membantu pemahaman konsumen pada produk supaya konsumen terdorong untuk mencoba dan membeli produk. Penjualan direct selling ini contohnya misalkan kalian datang ke yang paling dekat dengan lingkungan kita, ada restoran cepat saji, baik itu KFC, McDonald, GFC atau ACK. Selain dia menawarkan langsung makanannya, dia memiliki katalog ataupun daftar harga yang ada di belakang meja kasirnya tentang produk-produk yang ditawarkan. Atau kadang juga di meja tempat pemesan makanan disediakan list menunya. Silakan Pak, mau pesan yang mana? Nah, itu dimaksud dengan direct selling atau penjualan tatap muka. Ada juga promosi dengan melakukan publikasi. Nah, langkah publikasi ini ditujukan untuk mendorong permintaan pelanggan akan suatu produk secara tidak personal atau tidak langsung yang berisi konten komersial. Konten tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang disebarkan melalui media cetak ataupun media elektronik atau hasil wawancara atau diskusi pada media tersebut. Nah, yang banyak digunakan dalam publikasi ini adalah berupa katalog, yaitu daftar makanan dari suatu restoran yang berisi harga makanannya dan foto produknya. Itu yang paling umum dilakukan dalam kegiatan strategi promosi bidang publikasi. Nah, yang keempat adanya promosi penjualan. Jadi bentuk kegiatan promosi selain ketiga langkah sebelumnya ini bertujuan untuk mendorong pelanggan untuk membeli produk tertentu. Contoh promosi ini melalui kegiatan pameran, demonstrasi, atau peragaan. Kadang di mall atau di tempat-tempat belanja itu kita bisa melakukan pameran atau demonstrasi, demo cara memasak, ataupun membuat produk yang kecil-kecil yang untuk dibagikan ke pengunjung untuk tester, sehingga nanti ketika dia mengetahui rasanya walaupun hanya dalam bentuk kecil, dia akan tertarik untuk membeli di mana lokasinya, kemudian apa saja produk lainnya. Itu yang diharapkan dari sales promotion ini. Nah, itulah tadi keempat strategi promosi, yang mana keempat-empatnya ini bisa dipilih strategi promosi mana yang menurut kalian tepat kalian pilih di masa new normal seperti sekarang ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari keempat tadi, kegiatan periklanan. Nah, ini adalah contoh dari iklan atau kita sebut dia sebagai poster ya, poster pamflet. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang iklan, kita review kembali tentang isi label atau produk makanan dan minuman saat kalian mempelajari awetan bahan pangan nabati dan hewani di kelas 10. Jadi yang pertama ada nama produknya, ada bahan baku yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pabrik, tanggal kadaluarsa, nomor pendaftaran, kode produksi, dan cara penggunaan, penyajian atau penyimpanan dan pemanfaatannya.
dalam iklan ini media isinya harusnya memiliki pesan yang persuasif, mempengaruhi, ya, mempengaruhi, mengajak untuk membeli, mengajak untuk datang ke restorannya. Dan pesan ini menjadi point of view, menjadi pandangan utama dalam sebuah iklan. Seperti contoh di sini ada treat your friend. Jadi traktir teman kamu hanya dengan 5.000. Wah, jadi dari sekian ini 5.000. Treat your friend 5.000. Nah, ini adalah mempengaruhi, pesan yang mempengaruhi. Apa yang bisa kita beli? Oh, ini ada nama produknya. Tender Crips Press gitu ya. Misalkan ada daging, kemudian daging crispy yang masih segar. Ya, ini ada paketannya. Jadi sama ya, ada nama produknya. Kemudian di sini dijelaskan waktu promosinya. Jadi kita kan tidak ada, karena ini makanan yang dibuat secara langsung, jadi tidak ada masa kedaluarsanya. Jadi waktu promosinya kapan? Oh, di sini. In break time di hari Monday till Friday at 3 till 5 PM. Jadi di sore hari, hanya di jam ini ada promo seperti ini. Dan disertai dengan gambar-gambar pendukung, gambar produknya tentunya. Kemudian ada yang keempat, di label makanan ada nama dan alamat pabrik yang memproduksi. Nah, di sini juga ada nama dan alamat usaha, baik secara online maupun offline-nya. Secara online-nya ada di Facebook, kemudian ada di Instagram. Kalau mau melakukan pemesanan bisa langsung lewat WA, lebih cepat ya untuk fast responnya, atau dengan scan barcode yang ada. Dan alamat offline-nya ini misalkan visit Pohon Bape di Jalan Parikesit, itu misalkan ya. Kemudian yang keenam, di media promosi ada syarat dan ketentuan promosi. Syarat dan ketentuan promosi ini nomor pendaftarannya, syaratnya apa, kode produksinya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oh, ternyata di sini only 5.000 rupiah untuk pembelian kedua. Jadi ini untuk pembelian kedua, kalian dapat mentraktir teman dengan bayar 5.000, dapat produk-produk ini. Ada ketentuan penjelasannya di bawahnya. Not valid on public holiday. Kemudian second product of same variant. Jadi harus sama variannya. Cannot be combined with other promotion. Tidak bisa digunakan untuk promosi yang lain. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Ada pembelian maksimum 10 paket atau apa. Nah, dari iklan ini, biar dia eye catching atau langsung tertangkap mata, jadi ada tata letak atau komposisi, sehingga ada desain yang mencolok. Misalkan ini pesan persuasifnya yang besar, kemudian syarat dan ketentuannya itu dibuat lebih kecil sehingga lebih agak tertutup biasanya. Yang menonjol adalah harga yang murahnya. Untuk setiap pembelian kedua, syarat dan ketentuan berlaku. Dan walaupun syarat dan ketentuan promosi itu ditulis lebih kecil, jadi harus ada unsur keterbacaan. Kebaca nggak? Jangan sampai tulisannya kecil sekali sampai tidak bisa dibaca. Nah, itu untuk kegiatan produksi. Oke, yang kedua adalah direct selling atau penjualan dengan tatap muka ini. Ini ya, contoh yang tadi ada penawaran langsung, direct selling di restoran-restoran tempat saji, dan ada publikasi dengan menggunakan katalog harga dari produk makanan. Ini cookies harganya berapa. Ya, ini untuk kegiatan promosi usaha. Yang kedua dan ketiga sudah, terakhir yang keempat adalah dengan
promosi penjualan. Jadi nih, promosi penjualan ada membuat produk versi kecil untuk dibagi-bagikan. Nah, biasanya orang itu akan malu kalau sudah mencicipi kalau nggak beli gitu ya. Tapi siapa yang jadi targetnya itu yang diberikan promosi. Jangan setiap orang yang lewat diberikan. Nanti keburu habis makanannya. Kecuali kalau semua orang yang lewat itu adalah memang target dari promosi penjualan ini. Oke, demikian 4 kegiatan promosi. Lalu apa sih manfaat dari promosi usaha ini? Nah, manfaat dari promosi usaha ini yang pertama adalah mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Sehingga misalkan kita tawarkan produk tahu, karena kita berinteraksi langsung, menjalin komunikasi langsung dengan penjualnya, dengan pembelinya, maka kita tahu, oh dia ternyata tidak suka tahu, dia lebih suka produk olahan dari telur. Nah, kita mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang kedua adalah mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Apa sih yang menjadi kebutuhan utama? Misalkan, oh ternyata konsumen perlu menu makan siang karena sekolahnya full day, jadi ngantri makanan di kantin lama, jadi mereka perlu paketan untuk menu makan siang gitu misalkan. Yang ketiga, manfaat dari promosi usaha adalah mengetahui cara pengenalan produk hingga sampai ke konsumen. Jadi bagaimana caranya, mungkin ada kendala-kendala apa yang dijumpai suatu produk gagal sampai ke konsumen. Jadi kita tahu caranya agar di produk yang berikutnya lebih cepat sampai informasinya ke konsumennya. Kemudian yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Jadi kalau misalkan kita jual dengan harga 20.000, ternyata dianggap kemahalan, nanti kita bisa menghitung ulang bahan-bahan yang digunakan atau mengurangi jumlah porsinya sehingga didapat harga yang mampu dibeli sesuai dengan daya beli masyarakat. Misalkan untuk makan siang mereka cuma bisa bayar 10.000, harapan kita 20.000, cuma bisa 10.000, berarti kita produk yang dihasilkan itu dikurangi jumlahnya sehingga sesuai dengan budget atau kondisi keuangan dari konsumen. Kemudian mengetahui strategi promosi yang tepat kepada konsumen. Jika dari strategi A gagal, bisa ditempuh dengan strategi B, atau penjualan dengan katalog gagal, bisa dengan sosial media gagal, bisa dengan penjualan langsung. Nah, dari situ kita akan tahu melalui kendala-kendala yang ditemui saat melakukan promosi. Yang keenam, manfaat dari promosi usaha adalah mengetahui persaingan pasar dan cara mengatasinya. Ternyata misalkan kita jual ayam goreng, oh ternyata di warung sebelah, toko sebelah juga ada yang jual ayam goreng. Bagaimana cara mengatasinya? Kita melakukan analisis SWOT lagi. Apa keunggulan produk kita, apa kelemahannya. Nah, kita tutupi kelemahannya sehingga bisa bersaing di pasaran. Dan yang terakhir tentunya adalah menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Jadi image ini biasanya nggak hanya ke produknya saja ya, biasanya juga image ini adalah ke restorannya atau ke tokonya secara umum. Misalkan image ayam goreng itu untuk KFC, image ayam goreng untuk GFC, untuk ACK. Kemudian untuk paket-paket makannya lebih ke McDonald gitu misalkan. Jadi ada image dari sebuah produk. Jadi produk burger di McDonald's, produk ayam di KFC. Nah, misalkan seperti itu.
Itu dari manfaat promosi usaha. Dari ketujuh manfaat ini silahkan kalian analisis mana yang paling bermanfaat dari ketujuh ini. Yang berikutnya adalah sasaran promosi. Dalam menentukan sasaran promosi, tentukan terlebih dahulu target pasarnya siapa, tujuan promosinya apa, buat pesan yang menarik. Setelah ketiga ini terpenuhi, pilih dah sarana promosinya, mau cetak, elektronik, sosial media, atau yang lainnya. Dan tentu saja keempat cara ini bisa terwujud jika ada anggaran yang sesuai. Jadi buat anggaran promosinya, berapa budgetnya. Kalau budgetnya 100.000, cocoknya kemana? Nanti kalau iklan berbayar, misalkan di radio sekali bicara itu 10.000, berarti sarana promosinya dari radio cuman bisa 10 kali. Kalau di sosial media dibelikan pulsa 100.000, kalian bisa sudah melakukan promosi di Facebook, di Instagram, ataupun melalui status WhatsApp atau yang lainnya. Nah, demikian untuk sasaran promosi. Kemudian adalah yang pembahasan berikutnya terkait dengan teknik promosi. Jadi teknik promosi ini ada beberapa ya. Ada dengan cara memberikan kupon, dengan cara penawaran spesial, ada cara undian, ada potongan harga, dan pemberian produk-produk contoh. Oke, dari pemaparan tadi, secara umum tujuan akhir dari strategi promosi penjualan adalah adanya peningkatan permintaan dari konsumen akan suatu produk, kemudian adanya peningkatan performa kerja usaha, dan yang ketiga adalah mensinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. Nah, demikian untuk pembelajaran prakarya kali ini. Jadi untuk strategi mana yang tepat, silakan kalian analisis sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran prakarya. Semoga bisa membantu kalian belajar dari rumah, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan fisik, jaga daya tahan tubuh, tetap semangat, dan kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.